A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Aqidatun Najin halaman 120. Ketahui olehmu bahwa iman itu terbahagi atas 5 bahagi. Pertama, iman daripada taklid. Jadi yang pertama daripada pembahagian iman yaitu taklid. Taklidnya adalah mengikuti atau tak ikut gaul. Dan yaitu iman yang jadi daripada mengambil dengan kata orang lain. Jadi dasar daripada iman jihnya adalah dengan mengikuti orang lain, dan kata-kata daripada dalil jihnya adalah diikut daripada yang ke orang lain pedang di atas dalil untuk menciptakan iman tersebut. Seperti mengambil ia daripada gurunya. Jadi lagi contoh, gecok dalil atau gecok daripada ketetapan iman, artinya yakin gopnya di dalam hati, iman gopnya di dalam hati karena diikut daripada gurunya, daripada ketiadaan dalil. Ke soal dalil, maka tidak memiliki dalil li orang yang memiliki iman taklid tersebut. Jadi nyo tapu iu pedang dalil li orang taklidnya hang tanggap, makanya dari golongan iman yang taklid. Dan kedua, iman daripada ilmu yang yakin. Di pembahagian yang kedua, golongan orang yang iman gopnya mengetahui dengan yakin. Artinya apa? Dan yaitu iman yang jadi daripada ma'rifah. Jadi terjadi iman, terciptanya iman orang yang ilmu yang yakinnya adalah dengan ma'rifah. Makna ma'rifahnya adalah mengenal dari semua dalil. Sehingga ketika dapat mendirikan dalil, yakinlah dia, berimanlah dia pada segala aqaid. Pada segala aqaid, yaitu sesuatu yang tersirat daripada penciptaan atau yang jud menunjukkan kepada keyakinannya terhadap ketetapan imannya terhadap Allah. Dengan pun terjadi ma'rifah aqaidnya dengan segala dalilnya. Jadi ngongon dalil menguasai, kemudian gara-gara kepadang dalil, ma'rifah ia pada segala aqaid atau barang yang tetom daripada kepadang dalil untuk yakini imannya. Kemudian dan ketiga, iman daripada iyan, dan yaitu iman yang jadi daripada muraqabah hati bagi Allah. Di golongan iman yang kelih adalah iyan. Iyannya adalah hubungan atau mengikat hati bagi Allah dengan pemikat, dengan sekira-kira tiada gaib daripada hatinya dengan sekucup mata jua pun. Jadi iman iyan ini adalah iman orang yang hati tapi mengikat dengan Allah, dan hantam pernah tua daripada hati jihnya terhadap mengucap Allah. Jadi kebiasaan orang yang iman iyan ini tapi mengingat Allah dalam hati, Allah dalam hati. Maka menyokatruk tingkatannya yang kebuhnan iman gedanyo, keyakinan gedanyo, orang yang ikat hati akan Allah. Dan keempat, iman daripada hak. Jadi pembahagian keempat, iman hak.
dan yaitu iman yang jadi daripada musyahadah. Musyahadah musyahadahkan dengan hati. Jadi yang keputnya adalah iman hak. Arti iman haknya, jadi iman tersebut dalam hati je secara musyahadahkan Allah. Artinya mewujudkan Allah di dalam hati je, sehingga sesuatu wahana duh lebak je kecuali yang duh dalam hati je cuman Allah Ta'ala mentang. Sehingga orang yang musyahadahnya gebuhnan dengan ainul yaqin. Arti cik memang bulat hati tu. Ain hatinya ya yakin ke Allah. Sehingga hati tersebut seolah-olah dapat mewujudkan Allah di dalam hatinya. Dan kelima, iman daripada haqiqah. Dan yaitu iman yang jadi daripada keadaannya tiada pandang ia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adalah iman taklid itu bagi orang yang awam. Jadi iman yang kelima yaitu haqiqah. Iman haqiqahnya adalah iman yang hanali sesuatu kecuali yang cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tingkatan imannya kagebuhnan dengan tingkatan fana. Arti fananya dipeabih mandum sesuatu apapun itu kecuali yang wujud cuman Allah tu. Yang gebuhnan dengan iman haqiqah. Maka adalah iman taklid itu bagi orang awam. Jadi iman yang pertama yaitu taklid yang biasa aja ke orang awam atau hidup je bagi orang awam. Dan iman daripada ilmu itu bagi orang yang mempunyai dalil dan burhan. Kemudian kalau iman yang kedua yaitu iman ilmu yang bagi orang-orang yang sanggup ipedang dalil dan sanggup ipedang burhan. Kalau dalilnya biasa aja merujuk kepada petunjuk yang dalam hadis, petunjuk yang dalam ayat, ijma' dan qiyas. Sedangkan burhannya adalah petunjuk yang nyata yang memang sebagai petunjuk yang dengan petunjuknya dapat menghadirkan Allah. Dan iman daripada ayyan itu bagi ahli muraqabah. Kemudian iman yang kelih, ayyan, nyo biasa je terjadi iman tersebut ba ahli yang mengikat hati je, yang muraqabah tapi dan dinamakan akan makan muraqabah. Jadi mengikat hati tapi dengan Allah dan gebuhnan dengan makam muraqabah. Dan iman daripada hak itu maka bagi orang arif, nyo iman orang arifillah dan dinamakan akan makam musyahadah. Biasa aja awak arifillah nyo kamu syahadah wujud hati je yang duh seolah-olah dalam hati je cuma duh Allah. Dan iman daripada haqiqah itu bagi orang yang waqafin waqafina dinamakan akan makam fana karena bahwasanya fana mereka itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau iman daripada haqiqahnya adalah iman yang waqif, artinya terhenti mandum hanali wujud sesuatu kecuali yang wujud cuman Allah tu satu-satunya dan ubina yang lain hanali sebut dalam arti kecuali Allah Ta'ala. Maka gebuhnan iman yang kelimanya adalah iman makam fana dan tiada memandang oleh mereka itu melainkan akan Allah Ta'ala. Jadi mereka tidak wujud, tidak pandang sesuatu pun lain kecuali yang ke Allah Ta'ala itu.
Tambih, bermula ini satu peringatan. Bermula orang mukmin apabila tidur ia atau lalai atau gila atau pitam atau mati ia, niscaya bersifat ia dengan sifat iman jazam. Jadi apabila orang mukminnya baik mati, tidur, lalai, gila, pitam yang memang hana akal, maka mandumnya adalah genamakan tetap jih dengan iman jazman. Iman jazmannya adalah iman yang mengikuti atau iman yang menetapkan. Maka orang yang seandainya orang yang Islam, maka tidur orang yang juga Islam. Orang yang Islam mati juga Islam. Orang yang Islam kemudian gila juga Islam. Jadi Islamnya mengikuti dan tetap ya. Yakni muwafaqah sekalian ulama. Jadi pendapatnya adalah sepakat mandum ulama, maka dilakukan atasnya hukum iman pada segala ahwal ini. Maka ubina untuk hukum yang terjadi di atas padum-padum bawahnya, tidur, lalai, gila, pitam, mati, yang hukum imam jih, hukum daripada iman jih adalah pada hal ini. Seperti barang yang memberi faedah akan dia oleh alamat sanuwaninya, oleh ulama Shanwani. Jadi tetap artinya untuk kamu hukum dengan hukum di atas orang iman, di atas orang Islam. Getanong bak komplek orang Islam, kemudian harta dimiliki karena orang-orang Islam. Dan telah lalu sebutnya di kala pembahasan liket, cuma ulang tema, bahawa hasil qaul ulama bagi iman itu 3 qaul. Jadi yang hasil daripada pendapat ulama, mandum ulama, bagi penghasil iman itu 3 qaul. Jadi ubina le qaul yang juk ke hasil iman, yang juk ke sah iman cuman leboh qaul. 2 bagi ahlu sunnah dan 1 qaul, dan qaul yang ketiga bagi Mu'tazilah. 2 qaul artinya dari qaul dari pendapat ulama ahli sunnah, dan 1 qaul yang sah iman dari pendapat kaum Mu'tazilah. Maka qaul yang pertama itu mufrad, yakni tunggal. Di qaul yang pertama daripada pendapat ulama artinya mufrad. Makna mufradnya tunggal, satu je. Tiada bersusun, iaitu tasdi'. Tasdi' jua. Jadi tunggal je, hana metutun dengan sesuatu pun yang ne cuman tasdik. Tasdik ini adalah ketetapan di dalam hati atas keyakinannya. Tetaplah hati atas keyakinannya, hana metangkut dengan pelain, baik dengan pikiran, baik dengan perbuatan atau dengan sesuatu pun. Jadi nisbah yakin dengan sebenar-benarnya, dan iaitu tasdik, tasdik hati. Jadi tetap hati je akan Nabi SAW pada tiap-tiap barang yang datang ia dengan dia. Jadi je tetap mandum meyakini mandum hati je akan pemantau yang kegeberah oleh Rasulullah, hana sangkut paut dengan yang lain, baik dalil atau bukti. Dan ketahui daripada agama dengan darurah. Artinya diketahui daripada segala dalil akan agama yang menyerupai darurah. Jadi memahami agama oleh mereka itu
iaitu kaul yang pertama yang tasdik bunuh, memahami agama dengan dalil yang dalil tersebut melalui daruri. Darurinya atau darurahnya adalah melalui pemikiran atau pakai logika. Dan adapun ikrar dengan dua kalimat itu maka bukan hakikah iman, hanya syarat yang keluar daripada mahiyah. Jadi bagi kaul yang pertamanya, mengucap dua kalimat syahadah nyankanlah bahagian daripada juzuk iman, tetapi cuma syarat untuk masuk ke dalam imamnya. Cuma jut ke syarat untuk tamam ke dalam iman tersebut. Maka itu apabila syaratnya mencukupi maka sah iman. Tapi apabila udhar di atas syaratnya maka juga akan sah iman tersebut. Jadi kaum juzuk, tapi kaum bahagian, makna juzuknya kaum bahagian iman. Tapi cuma syarat untuk menyempurnakan iman. Yang keluar daripada mahiyah. Mahiyahnya adalah yang terjadi daripada sekeliling. Bermula kaul ini bagi ulama yang muhaqqiqin. Jadi kaul yang pertamanya yang tasdiknya tu po nyan ada ulama yang muhaqqiqin daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi pendapatnya yang diutarakan li Iman Asy'ari dan Iman Maturidi. Dan bagi yang lain daripada mereka itu. Dan ubina urang yang ikut daripada kaul tersebut, artinya ubina urang yang ikut mereka itu. Dan sungguhnya telah paham oleh jumhur bahawa murid mereka itu, di jumhur ulama memahami maksud yang lain daripada mereka itu ini. Gepahami oleh jumhur ulama bahawa maksud makna murad ini adalah maksud dari perkataan tengku mereka itu, bahwasanya syarat bagi hendak diperlakukan segala hukum mukmin atas mereka itu daripada berwaras-waras dan daripada nikah. Jadi maksud daripada yang lain daripada mereka itu nyan sebagai syarat, artinya kalimat dua syahadah bunuh cuma sebagai syarat untuk sah iman. Artinya dengan diucapkan dua kalimat syahadahnya, maka ubina perlakuan di atas orang mukmin untuk baik daripada berwaras-waras dan daripada nikah dan sah solat dan di belakang mereka itu yakni jadi imam sembahyang dan disembahyangkan atas mayitnya dan ditanam pada tempat kuburan orang Islam dan dituntut akan dia suruh sembahyang 5 waktu dan zakat, puasa dan lain daripada yang demikian itu. Karena tasdik hati itu. Jadi maksud yang lain daripada mereka itu ada bunonya bahawa nyan sebagai syarat, arti kalimat dua syahadahnya sebagai syarat untuk orang meimannya juga dilakukan sesuatu yang berwaras-waras. Lagi contoh jud imunikah untuk karena meiman. Karena dua kalimat syahadahnya cuman untuk petik syarat mangat je imudek dengan orang Islam. Artinya je untuk je temayang dan danyo je tak temayang ilikut je menyoji je ke imum dan je geyu temayang geyu buh takut. Karena monyo ketika diucap kalimat dua syahadah maka orangnya ke boleh untuk ditanam lagi kepegahino di kuburan orang Islam dan ji katik syarat untuk wajib temayang, katik syarat untuk yubuh takut, geyu puasa. Maka inti bahawa kalimat dua syahadahnya cuma sebagai syarat
untuk je mengudek saja orang Islam. Yang maksud mereka itu yang dipahami oleh jumhur ulama. Karena tasdik hati itu, dan jika ada ia iman sekalipun adalah ia batin, lagi tersembunyi, walaupun iman awaknya dalam hati batin. Iman yang tasdik puno yang dalam hati batin lagi yang tetom, maka tidak dapat tiada baginya alamat yang zahir. Maka hanjuthan yang berlaku bagi awaknya adalah yang lahi mentang. Yang tu yang menunjukkan atas supaya bergantung dengan dia oleh segala hukum. Jadi yang hukum yang lahi mentang, sehingga dengan yang lahirnya juk tergantungkan segala hukum Islam di atas hurufnya. Maka barang siapa baginya tasdik dengan hatinya. Kemudian naurung ino tasdik dalam hati yakin bahawa Allahnya atau yakin keiman terhadap Allah, dan tiada ikrar dengan lidahnya. Habis asyhadu alla ilaha hana diikrar dengan lidah, tetapi bukan karena udhar. Habis alam haiting ucapkannya karena hana udhar, hana apa yang menegah ia akan dia. Jadi udhar hana apa hana yang tegah untuk ucapkan dua kalimah syahadahnya, dan bukan karena enggang. Dan juga kon karena jihai, artinya kon karena membantah, kon karena enggang, kon karena membantah. Iya, tetapi ittifaq baginya oleh yang demikian. Artinya jika cocok ju ikun dua kalimat syahadah, jika ittifaq ju kebayang arti lagi yang akan dilakukan untuk hana perleli untuk ikun kalimat dua syahadah. Jadi kau enggang kau dayu, tapi memang jika diakui ju dengan di tasdik mentang dalam hati bahawa jika ittifaq ka cocok ju bagi ubi yang ke dalam hati maka iaitu mukmin pada Allah. Maka menyebab kaul yang pertama gegolong kepada orang yang mukmin. Tiada mukmin pada segala hukum dunia, tapi hana mukmin bak segala hukum dunia. Berarti hana gesyaratkan temayang, hana geyu puasa, hana geyu takut, dan hana jut tanam bak komplek pemakaman orang Islam. Karena bak dunia hukum kaum mukmin, tapi bak Allah nyan menyebab kaul yang pertama kau kira mukmin. Karena ketasdik dalam hati puno bahawa yakin ke Allah. Inilah hukum orang yang tiada udhar. Seperti tiada ia bisu. Maka hukum lagi munyo memang daripada keadaan hana udhar, hana tapu. Tapi memang ittifaq hati dia ada tasdik bunoyan, yakin bunoyan bahawa hana perlele kun asyhadu. Maka mukmin ba Allah dan hana mukmin ba dunia. Adapun orang yang ma'dur, arti ma'durnya orang yang udhar. Jadi munyo orang udhar pagi bang, apabila berdiri karinah atas Islamnya, artinya menyo itendam daripada karinah. Makna karinahnya tukang tunjuk atas Islamnya, artinya bukji yang memang menunjuki ke Islam dengan tiada berkata-kata dengan dua kalimah, tapi hanya ikun dua kalimah syahadah. Tapi udhar seperti isyarah. Jadi geyu isyarah karena bisu no udhar, geyu isyarah untuk dua kalimat syahadahnya, tapi tidak dilakukan betulna. Maka yaitu mukmin pada keduanya, yakni pada Allah dan pada segala hukum dunia.
maka hukum yang urang mahdur tanyo adalah mukmin ba Allah dan mukmin ba hukum dunia. Maka menyuka mukmin ba hukum dunia wajib temayang, wajib puasa dan juk tanam di tempat pemakaman orang Islamnya. Nyolah kaun yang pertama yang memang kalimat dua syahadahnya bukanlah juzuk daripada iman, tapi hanyalah syarat untuk jet metaho-taho dengan orang Islam dan untuk jet kitab di atas syarak Islam. Dan ada pun orang yang enggang. Dema menyo orang yang haitem, kalau tayu haitem enggang, gak mau mengucapkan dua kalimat syahadah, seperti dituntut daripadanya akan berkata dengan dua kalimat. Jadi cik geyu tapi emang haitem kun. Maka enggang ia, emang haitem ju, maka iaitu kafir pada keduanya. Artinya ba Allah kafir, ba hukum dunia juga kafir. Nyo seandainya enggang karena ji ingkar. Haitem sebut. Menyo surah watu pun kau enggang. Tapi memang menyo bakji hana perlekung li dan memang hana diisyarahkan karena udhar. Dan jikalau idha'an di dalam hatinya sekalipun, walaupun pih ji enggang ucapkan dua kalimat syahadah, dan jikalau idha'an, makna idha'annya ji membetulkan, mengiyakan bahawa Allahnya betul-betul dalam hati ji sekalipun, ji yang tetap kira kafir, maka tiada memberi manfaat akan dia. Di idha'amnya membetulkan dalam hatinya, nyo hana beri faedah tapu dah hana beri manfaat tapu. Oleh demikian idha'amnya. Oleh demikian itu yang keidha'am. Dan jikalau di dalam akhirat sekalipun, dia hana beri manfaat cik tengok di urut akhirat dengan sebab idha'am jihnya. Dan barang siapa ikrar dengan lidahnya dan tiada membenarkan ia dengan hatinya, ino nalam bahawa bak lidah ji item ucapkan dua kalimat syahadahnya, tapi dalam hati ji haina dipu betul seperti orang munafik, maka iaitu mukmin ia pada segala hukum dunia. Berarti ji cuma hukum dia ada mukmin dunia mentang. Jadi ji ge temayang lagi biasa, yo boh takut ke tanam bak tempat orang yang kuburang umum Islam tiada mukmin pada Allah Ta'ala. Tapi urut akhirat tengok golongan orang munafik yang betul dalam neraka. Kemudian bermula tempat keadaannya mukmin pada segala hukum dunia itu selama tiada zahir atasnya kafir. Jadi hukum Islam dunia ada nama hana kafir dengan alamat seperti wujud bagi berhala, sujud bagi berhala. Jadi ada nama yang lahi hana daripada bud yang juga kafir, lagi contoh sujud bagi berhala, makanya akan dihukum sebagai beriman mukmin pada segala hukum dunia. Dan jika zahir atasnya kafirnya, ni saya diperlakukan atasnya segala hukum kafir. Demi menyukalahi buji atau pekerjaan ji daripada yang kufur, makanya hukum ji langsung hukum dengan kafir. Dan telah paham oleh yang lain daripada jumhur, yaitu yang terlebih kurang, bahwasanya murid mereka itu, kemudian ino beda pendapat, bahwa buno jumhur ulama memahami daripada hakikat iman mereka itu, hakikat daripada mereka itu, yang lain daripada mereka itu, bahwa buno adalah untuk membolehkan daripada orang yang hana ucapkan dua kalimat syahadahan
dan kepoga kalimat syahadah hanya sebagai syarat tagai sebagai untuk bisa takluk hukum Islam da atuh ji, dan sebagai untuk jud menghukum ji da atuh hukum Islam dan dalam dunia. Cuma ino beda pendapat di atuh jumhur, iaitu yang lain daripada pendapat jumhur, iaitu yang terlebih kurang. Jadi lebih amik orang yang mat bak pendapatnya bahawa murad maksud daripada mereka itu bunuh, bahawasanya syarat pada sah iman, dan ini kaul seperti kaul dengan juzuk pada hukum. Dinyo awaknya adalah imannya adalah syarat syarat pada sah iman, dan ini kaul seperti kaul dengan juzuk pada hukum. Dia awaknya gegolongkan mereka itu adalah kalimah dua syahadahnya bukanlah syarat, tapi juzuk daripada iman. Jadi menyota tinggai juzuk nyan langsung kafir. Tapi menyota tinggai syarat nyan payah kalang ilek. Hana langsung kafir. Dan sungguhnya khilaf antara keduanya, di khilaf antara jumhur dan lain jumhur bunuyan, pada ibarat jua. Dan kaul yang pertama, ia yang rajih. Jadi yang kuat adalah yang kaul pertama. Dan segala nasus yang tukang sokong, makna nasus yang kuat kaul yang pertama, yang rajih, dau bina orang yang sokong, orang yang menyetujui dengan sekira-kira mutabadar yang bercepat-cepat daripadanya mengkuatkan bagi kaul dengan syarat tiada juzuk. Jadi yang kuat yang pertama, yang rajih, bahawa lu yang sokong dan ramai yang bercepat-cepat untuk perkuat kaul yang memang gebahas bunuhnya syaratkanlah juzuk dari iman, tapi yang cuma sebagai syarat bukanlah juzuk. Dan kaul yang kedua, kaul yang kedua daripada iman yang sah bak ulama bunuh. Iman itu bersusun. Dinyo bersusun munyo bunuh tunggal, yaitu tasdek mentangnya kekira iman. Kekira iman. Munyonyo bersusun daripada dua perkara. Pertama tasdek hatinya, dan kedua ikrar dengan dua kalimah syahadah. Jadi menyo yang keduanya kaul ulamanya, yang pertama harus tetaplah hati, yang kedua harus ikrar dengan dua kalimah syahadah. Maka atas kaul ini, ikrar dengan dua kalimah itu bukan syarat. Beda dengan kaul yang pertama, tetapi juzuk daripada iman. Dia artinya juzuknya adalah bahagian daripada iman. Dia menyohak tinggai dua kalimah syahadah langsung hansah iman karena hantik juzuk. Maka telah menjalani akan kaul ini oleh ulama muhaqqiqun. Digemak kaumnya di para ulama yang muhaqqiqun. Seperti Al-Imam Abi Hanifah, Imam Hanafi, dan beberapa jamaah daripada Asy'ariyah. Dan bahwasanya yang dipilih di sisi ahli sunnah, bahwasanya amal soleh itu bukan juzuk iman. Jadi tu li ahli sunnah, amal solehnya bukanlah juzuk iman. Arti orang apabila ke tasdek dalam hati, ke diucapkan dua kalimah syahadah, sekalipun maksiat dan tidak beramal soleh, maka tetap sah iman. Karena ahli sunnah tidak memasukkan amal solehnya dalam juzuk daripada bahagian iman. Iman tetapi adalah ia syarat bagi kamal iman. Tapi amal soleh cuma sebagai syarat untuk kesempurnaan iman. Maka barang siapa mendatangkan ia dengan amal, maka sungguhnya hasil kamal imannya. Itu yang beramal soleh, maka sungguhnya jika
ipa hasil untuk persempurna iman. Tapi amal solehnya bukanlah juzu iman, cuman untuk persempurna iman. Dan barang siapa yang meninggal ia akan dia. Jadi yang meninggal ia amal soleh akan dianya. Maka ia mukmin, tetap mukmin tetapinya meluput ia atas dirinya akan kamal. Dia tua kepada ipu tua dro je kepada untuk menyempurnakan iman apabila tiada ada serta demikian itu menghalalkan atau ingkar ia akan syarak atau syak pada yang dituntuti. Tapi syarat cila monyo bakjinyan hanya diingkar ada yang kegelarang dan hanya diingkar ada yang kegeyu dan hanya ragu ada yang kegetuntut daripada Nabi dan Allah. Tapi menyo keingkar, keragu, yang halu ipega harum, yang harum ipega halu, makanya juga akan juk ke kafir. Dan jika serta demikian itu, niscaya kafir ia. Jadi menyona serta jihnya adalah yang demikian kan. Jadi ya pega yang hali peharum, yang harum pehalu. Habis yang ragu je, syok, bak yang kegetuntut lah agama. Yang kafir je ia pada barang diketahui daripada agama dengan daruri. Dan kaul yang ketiga, yang lain kaul yang kelih daripada yang sah iman bak alim ulama, yaitu kaul Mu'tazilah. Adalah iman itu bersusun daripada 3 perkara. Jadi baru terjadi iman, baru sempurna iman, nyo benar lihat perkara monyo bak Mu'tazilah. Pertama tasdik dengan hati, kedua ikrar dengan lidah, dan ketiga amal soleh. Dia amal solehnya monyo bak Mu'tazilah adalah juzuk daripada iman. Maka atas kaul ini adalah amal itu juzuk iman. Dia menyohana amal soleh batu daripada iman juk kafi. Karena bahwasanya berkata mereka itu iman itu 3, yaitu amal dan berkata dengan lidah dan iktikad dengan hati. Hanya menyoba Mu'tazilah. Maka barang siapa yang meninggalkan ia akan amal, maka tiada ia mukmin. Karena ketiadaan satu juzuk daripada iman. Dia tinggal amal soleh je kau orang mukmin. Karena kau tinggal je akan amal soleh. Dan amal solehnya juzuk daripada iman. Maka hanya mukmin. Dan iaitu amal. Dan tiada ia kafir karena wujud tasdik. Tapi hanya kafir karena tasdik lah mati wujud cuma amal soleh yang hana bakji, hana bubuk kan. Maka ia di sisi mereka itu dinamakan antara 2 tempat. Jadi orang lagi kan tasdik nal ati nya nyebab orang Mu'tazilah. Tasdik dalam ati tapi amal soleh hana bubuk nya menyebab orangnya ipuduk ba 2 tempat. Arti jipu mukmin dan kafir. Jadi nama aja menyoba ahli sunnah mukmin mantang dan kafir mantang. Menyoba Mu'tazilah na mukmin na kafir na mukmin kafir begitu. Dan kekal ia di dalam neraka. Jadi mukmin kafir tetap kekal dalam neraka dan diazabkan akan dia juga akan keazab. Terkurung daripada azab kafir. Maka menyoba Mu'tazilah lagi kan. Mukmin kafirnya juga akan enggak azab. Wallahu a'lamu bissawab.